Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Terkadang di dalam kehidupan seringkali kita melihat fenomena apa? Misalkan seorang suami dia mengkhianati istrinya, atau seorang istri dia mengkhianati suaminya dengan tidak, walaupun dengan hal-hal yang remeh, dengan tidak amanah terhadap kepercayaan yang dia berikan, atau hal-hal yang sangat-sangat penting dan berbahaya, yaitu dia mengkhianati dalam arti selingkuh. Atau kita melihat seorang murid dia tidak amanah mengkhianati gurunya terhadap apa-apa yang telah dipesankan, apa-apa yang telah diamanahkan. Atau seorang anak yang dia mengkhianati orang tuanya ketika orang tuanya pesan, "Nah, nanti kamu jangan begini ya." "Oh iya siap." Tapi ternyata di belakang orang tuanya dia khianat. Atau misalkan seorang karyawan, seorang karyawan yang dia mengkhianati bosnya. Misalkan apa? Kerja itu dari jam 7 sampai jam 4, istirahatnya jam sekian. Boleh sholat ketika masuk waktu zuhur dan asar, Tapi karyawannya khianat, dia pakai jam kerjanya untuk keperluan pribadinya misalkan. Itu kan khianat. Nah, ternyata sebab musabab terbesar dari pengkhianatan, sebab musabab terbesar dari tidak amanah, ternyata bersumber pada satu poin. Ternyata sumber permasalahan yang tadi ana sebutkan, ketika diurut, ternyata sumbernya mengerucut kepada satu poin, yaitu apa? Karena terindikasi belum tumbuh iman di dalam hatinya. Terindikasi belum tumbuh iman di dalam hatinya, sehingga akhirnya merasa diawasi oleh Allah Azza wa Jalla gak muncul. Maka poin ini yang akhirnya menyebabkan seorang pedagang dia berbuat curang terhadap barang dagangannya. Seorang pasangan tidak amanah, bahkan mengkhianati, bahkan selingkuh dengan pasangannya. Seorang murid tidak amanah terhadap apa-apa yang diamanahkan oleh gurunya. Seorang anak tidak amanah dengan apa-apa yang diamanahkan orang tuanya untuk tidak melakukan yang demikian, tapi malah dilakukan. Atau lakukan yang demikian, tapi malah tidak dilakukan. Seorang karyawan mencuri-curi jam kerja, atau tidak melakukan hal-hal yang diamanahkan oleh bosnya atau majikannya. Ternyata sumber dari permasalahan hidup yang tadi ana sebutkan adalah karena apa? Tidak merasa diawasi oleh Allah Azza wa Jalla. Terindikasi imannya terhadap Allah itu ternyata belum tumbuh. Kemudian kita tanya, mereka kan agamanya Islam, masa sih imannya belum tumbuh? Masa sih imannya terindikasi belum tumbuh? Masa sih imannya bermasalah? Mereka kan Islam, KTP-nya Islam kok. Dari kecil orang tuanya Islam, dia lahir dalam keadaan Islam. Masa sih imannya belum tumbuh? Masa sih imannya bermasalah? Maka kita lihat bukti yang terjadi di masyarakat. Kita lihat buktinya apa? Betapa banyak manusia yang lisannya mengaku beriman, lisannya mengaku bahwasanya dia Islam, tapi ternyata perilakunya, tapi ternyata ucapannya,
tidak mencerminkan nilai-nilai ajaran agama Islam. Betul? Betul apa tidak? Berarti imannya sebatas di bibir, tauhidnya sebatas di bibir, iman dan tauhidnya sebatas di ketikan tulisan jari atau tulisan tangan. Imannya cuma sebatas di situ, Islamnya cuma sebatas di situ. Bahkan yang lebih menyedihkan lagi, katanya mengaku dia adalah ahli tauhid, mengaku dia sebagai ahlu sunnah, tapi ternyata ucapannya, perilakunya jauh dari ajaran-ajaran ahlu tauhid, jauh dari ajaran-ajaran ahlu sunnah. Mengapa bisa demikian? Ternyata yang namanya historis, yang namanya sejarah, yang namanya riwayat, pendidikan yang dilakukan oleh keluarganya, dalam hal ini adalah oleh orang tuanya, ketika usianya masih usia dini, di bawah 7 tahun, ya, di bawah 7 tahun, dan trauma-trauma yang membekas di masa kecilnya di bawah usia 7 tahun, ternyata itu sangat dominan pengaruhnya terhadap pertumbuhan iman dalam perjalanan kehidupan seseorang. Jadi ternyata ada hubungannya, ternyata ada korelasinya antara pertumbuhan iman dengan didikan yang diberikan oleh kedua orang tuanya atau pihak-pihak yang menggantikan orang tuanya. Ketika orang tuanya mungkin telah wafat, atau ketika orang tuanya pergi jauh, ada yang menggantikan, misalkan pamannya, Pak D-nya, neneknya, kakeknya misalkan. Siapapun itu yang mendidik dia di usia di bawah 7 tahun, didikannya, model didikannya itu ternyata sangat dominan, sangat pengaruh terhadap pertumbuhan iman dan perjalanan kehidupan seseorang di kemudian hari nanti. Pengaruhnya besar. Maka untuk apa Ana sampaikan hal tersebut? Yang pertama adalah untuk memperbaiki diri, nanti ada caranya. Yang kedua adalah untuk memutus mata rantai. Apa memutus mata rantai? Yang buruk dahulu supaya tidak dilanjutkan kepada anak turunan kita. Maka sering Ana sebutkan, ya, di dalam pembahasan dan kajian-kajian bahwasanya di dalam mendidik seorang anak itu ada tahapannya. Di dalam mendidik seorang anak itu ada skala prioritasnya. Maka ketika seorang anak itu dimasukkan ke dalam sekolah, seorang anak itu dimasukkan ke dalam pondok pesantren, maka yang punya pondok pesantren atau pengasuhnya atau pendirinya, ya, foundernya, ownernya harus memahami tentang bagaimana skala prioritas dan tahapan yang sebenarnya itu telah ditunjukkan oleh Nabi Muhammad SAW dengan berbagai macam hadis, dengan berbagai macam kisah perjalanan hidup beliau. Di mana di dalam banyak hadis, di dalam banyak kisah, Rasulullah SAW sangat perhatian dengan pertumbuhan karakter iman. Dan Rasulullah SAW sangat perhatian dengan seorang perantara, seorang sosok dan sikapnya ketika dia menjadi perantara bagi orang lain untuk mendidik orang yang ada pada kewenangan didikannya. Misalkan orang tua, yaitu kewenangannya dia berwenang untuk mendidik anak. Seorang guru, dia berwenang untuk mendidik murid. Rasulullah SAW sangat perhatian dengan pertumbuhan karakter iman dan
seorang perantara yang mau menumbuhkan karakter iman. Seorang perantara tersebut sosoknya harus bagaimana, sikapnya harus bagaimana, supaya apa? Karakter iman yang dia didik itu tumbuh. Ketika Rasulullah SAW itu bertemu dengan seorang wanita, ya, kemudian beliau menggendong bayinya, memangku bayinya, kemudian bayinya kencing di pangkuan Rasulullah. Maka dengan sangat tergesa-gesa dan dengan sangat tiba-tiba, ibu tersebut langsung menarik anaknya dari pangkuan Rasulullah karena khawatir kencingnya nanti terkena pangkuannya Rasulullah. Karena Rasulullah sangat perhatian dengan pertumbuhan karakter iman, karena Rasulullah sangat perhatian dengan sikap dan sosok orang yang mau menumbuhkan karakter iman, maka meskipun dia usianya masih kecil, ternyata itu yang paling penting. Usia di bawah 7 tahun, kata Rasulullah apa? Wah ibu, perilakumu dalam tergesa-gesa dengan kasar menarik anakmu dari pangkuan itu akan terkenang sepanjang hayatnya. Tetapi kencing yang membasahi pangkuanku bisa dibersihkan. Coba, bagaimana Rasulullah kepengin anak di bawah 7 tahun itu jangan sampai muncul trauma. Luar biasa kan Rasulullah. Ketika dikisahkan ini, iman kita, cinta kita kepada Rasul, ya Allah, tumbuh dengan sangat besar. Ya Allah, kok ada manusia sebegininya, Masya Allah, sebegininya cintanya kepada umatnya. Atau kisah ketika Rasulullah SAW sedang mengimami sholat, cucunya naik ketika Rasulullah SAW sujud, entah menganggap naik kuda-kudaan, entah menganggap lagi naik onta, yang penting naik. Sehingga para sahabat bingung, lama sekali sholatnya, sedang ngimamin sholat wajib, penting atau tidak? Rasulullah gak kepengin anak tersebut itu, cucunya tersebut itu merasa tidak puas, dibiarkan naik di punggungnya sampai puas turun dengan sendirinya. Supaya apa? Supaya anak tersebut tidak trauma, supaya anak tersebut merasa bahwa sholat itu asik. Ya Allah, halus sekali, ya. Bagaimana keadaan hati Rasulullah, ya Allah, luar biasa. Iman kita, ya Allah, tumbuh. Ini manusia spesial, ini manusia terbaik, ini figur contoh terbaik. Maka ya Allah, rugi kalau kita nggak nurut, rugi kalau kita nggak ngikut apa yang ditunjukkan, apa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Maka seseorang yang menjadi perantara tumbuhnya iman, perantara tumbuhnya karakter iman, selain dia sejatinya harus perlu untuk menguasai dan paham dengan konsep pendidikan Islam yang benar, dia juga berkewajiban untuk menjadikan cinta, menjadikan sayang, menjadikan akhlak yang mulia sebagai perantara tumbuhnya iman di dalam hati seseorang yang dia sedang didik. Karena iman itu letaknya di hati, iman itu letaknya di hati. Maka menyentuhnya perlu dengan kelembutan, perlu dengan rasa sayang, perlu dengan rasa cinta. Maka perlu pendekatan yang halus, pendekatan dengan cinta, pendekatan dengan sayang, pendekatan dengan akhlak yang mulia. Maka berarti sejatinya pendidikan itu bukan dimulai pada titik pembelajaran ilmu, bukan. Fase awal pendidikan itu bukan dimulai dengan cara mengajarkan atau pembelajaran ilmu, bukan. Bukan juga pada titik, ya, dimulai pada titik pembiasaan suatu amalan. Dibiasain dulu, biasakan dulu. Nanti kalau sudah biasa, nanti terlebih biasa. Bukan pada titik itu. Bukan juga pada titik pemaksaan terhadap satu amalan, bukan. Ternyata
pendidikan ala Rasulullah SAW, pendidikan ala Islam dimulai dengan menyadarkan seseorang, menyadarkan hati orang yang dididik supaya disadarkan hatinya sadar, supaya disadarkan tumbuh iman di dalam hatinya. Itu yang pertama. Jadi ternyata dalam pendidikan skala prioritasnya yaitu apa? Pertumbuhan iman dulu. Jadi bukan dalam satu pondok pesantren anak itu masuk kemudian langsung dibiasakan, ayo kamu mengamalkan ini, ya, zikir pagi, zikir petang, ya, sholat di masjid, ya, zikir setelah sholat, ya, melakukan ini, sholat malam ini segala macam ini. Betul kalau itu dilakukan, kalau yang kita didik imannya sudah tumbuh, maka dia akan nurut nggak? Nurut. Ketika imannya sudah tumbuh, maka dia akan rajin nggak? Rajin. Ketika imannya sudah tumbuh, maka bahkan akan semakin meningkat lagi imannya. Karena ini amalan soleh, membiasakan untuk melakukan amalan soleh. Tapi ternyata tidak semua anak didik kita itu imannya sudah tumbuh. Akibat dari qadarullah wa masyafa'al, akibat dari pola didik, entah itu orang tua, entah itu kakek nenek, entah itu pak de bude, entah itu paman dan tante. Intinya orang yang membersamai dia ketika umurnya 0 sampai 7 tahun itu siapa? Itu sangat berpengaruh dengan pertumbuhan karakter iman seorang anak. Loh, kalau seumpamanya, kalau seandainya memang karena itu sebabnya, maka boleh nggak kita menyalah-nyalahkan orang tua, menyalahkan pihak yang dia tidak pas ketika mendidik kita di masa kecil? Boleh nggak menyalahkannya? Ternyata tidak. Loh, kenapa tidak? Saya begini kan gara-gara dia begitu. Saya begini gara-gara beliau begitu. Iya. Tetapi prinsip daripada kebaktian seorang anak kepada orang tuanya, prinsip daripada kebaktian seorang murid kepada gurunya adalah dia mendoakan ampunan atas kesalahan dan dosa yang dilakukan oleh orang tuanya atau gurunya kepadanya. Dia doakan ampunan kepada Allah. Ya Allah, mudah-mudahan maafkan. Karena apa? Pasti ada kebaikan di dalam diri seorang pendidik sedikit apapun. Misalkan orang tua kepada anak, dan selama ini yang ngasih makan dia siapa? Yang memberi didikan ilmu siapa? Orang tua, guru. Maka pantaskah terhadap kebaikan yang mereka pernah lakukan kita bahkan kita selalu mengungkit-ungkit kesalahan yang ada pada diri? Pantas apa tidak? Tidak pantas. Cukuplah kebaikan, walau kebaikannya mungkin sedikit, bahkan kebanyakan banyak kebaikannya. Ngasih makan puluhan tahun, belasan tahun, itu kebaikan yang sangat banyak. Memberi nafkah, membiayai, membersamai. Maka sering anak katakan kepada seorang anak, coba bawa entah itu beras, entah itu paku, entah itu apapun beban-beban, coba disolatif, ditaruh di perut, dibawa selama 9 bulan. Berat apa berat? Berat apa berat? Berat. Capek apa capek? Lah itu dilakukan oleh orang tua kita atau seorang guru kita, ya, yang sejatinya kalau dia cinta dunia, mendingan dia cari uang dari pagi sampai pagi lagi, betul. Tapi dia memilih untuk beramal solih. Dia percaya kelak di akhirat, ya, tabungannya, hal-hal yang dapat menguntungkannya adalah amalan soleh. Maka dia memilih untuk menjadi pengajar atau guru walaupun gajinya gak seberapa, atau bahkan ada yang tidak digaji. Itu prinsip daripada kebaktian. Yaitu apa? Maafkan dan doakan kesalahan yang telah diperbuat oleh orang yang mendidik kita, entah itu orang tua atau guru, dan doakan kebaikan mereka, kebenaran mereka diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Ingat, kita para ulama, al-jaza min jinsil amal. Balasan itu tergantung pada
perbuatan. Maka ketika kita melakukan yang demikian, insyaallah ta'ala murid kita, anak kita akan melakukan yang demikian pula. Betul? Insyaallah. Walaupun terkadang mungkin ada yang Allah berikan di dunia dan terkadang nanti Allah simpan kelak untuk di akhirat. Ya. Jadi pendidikan bukan dimulai pada pembelajaran ilmu, bukan pada titik pembiasaan amalan, bukan. Bahkan bukan pula pada titik pemaksaan suatu amalan. Salah satu buktinya adalah kita lihat rukun dari ibadah. Coba kita lihat ya, rukun dari ibadah itu ada 3. Yang pertama apa? Mahabbah. Apa itu mahabbah? Cinta. Ya. Jadi rukun daripada ibadah itu, rukunnya dia lakukan ibadah tersebut. Yang pertama atas dasar apa? Mahabbah. Atas dasar cinta. Murid-muridku sekalian yang aku sayangi dan aku cintai karena Allah Azza wa Jalla. Ternyata ibadah yang kita lakukan tidak didasari atas kecintaan kita kepada Allah, tidak didasari atas kecintaan kita kepada Allah. Apakah membekas di hati dan menghadirkan rasa nikmat? Apakah ibadah yang tidak didasari dengan cinta, tidak didasari dengan mahabbah akan menimbulkan rasa nikmat? Nikmat gak di hati? Antum ibadah tapi tanpa adanya cinta, nikmat gak? Hambar. Wallahi hambar. Maka rukun daripada ibadah itu yang pertama dengan apa? Mahabbah, dengan cinta. Kemudian yang kedua, rukun daripada ibadah apa? Roja. Apa roja? Berharap, ya Allah, ya Allah, semoga ibadah yang aku lakukan, salat malam yang aku lakukan, puasa yang aku lakukan, bacaan Al-Quran yang aku lakukan, Allah terima ya Allah, Allah terima ya Allah. Ada roja di situ, ada harapan, ada ilmu, fadilah, faidah, bahwasanya orang yang mengerjakan, rajin mengerjakan salat, ada pintu surga khusus untuknya. Ada dalil yang mengatakan bahwasanya seseorang yang rajin mengerjakan ibadah puasa, ada pintu surga khusus untuknya. Ada dalil yang mengatakan seorang wanita yang dia berbakti kepada suaminya bebas masuk ke dalam pintu surga yang mana saja yang dia kehendaki. Maka ketika beramal ada harapan, ya Allah terima ya Allah, ya Allah balas ya Allah. Maka enggak pas ketika seseorang bilang, aku enggak layak untuk masuk ke surgamu, namun aku tidak pantas, tidak berani. Aku tidak berani, aku takut kalau masuk ke nerakamu. Mau di mana? Mau di antara surga dan neraka? Seorang muslim yang keimanannya benar akan berharap balasan Allah untuk memasukkan dirinya ke dalam surga. Itu rukun yang kedua, berharap. Rukun yang ketiga dalam satu ibadah apa? Khauf. Apa khauf? Apa khauf? Takut. Apa maksudnya? Ya Allah, jangan-jangan ibadahku tidak ikhlas, jangan-jangan ibadahku tidak diterima ya Allah, jangan sampai ibadahku tidak diterima, akhirnya Engkau masukkan aku ke dalam neraka. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Coba lihat bagaimana bahkan rukun dari satu ibadah itu dimulai dengan mahabbah, dengan cinta. Maka amalan batin, ulangi sekali lagi, amalan batin lebih didahulukan, lebih diprioritaskan daripada amalan zahir. Maka ketika kalian mendidik seorang anak, mendidik seorang murid, jangan tergesa-gesa kepengen hasil. Hasil itu apa? Amalan zahir. Kalau amalan zahirnya buru-buru berhasil tanpa mempertimbangkan amalan batin, yang ada anak kita, yang ada murid kita justru menjadi
justru menjadi trauma. Maka menganalisis berbagai macam problematika kehidupan, ternyata banyak problematika, banyak masalah kehidupan, akar masalahnya, pangkal permasalahannya sejatinya mengerucut kepada satu poin, yaitu apa? Karakter imannya bermasalah. Karakter imannya tidak tumbuh sebagaimana mestinya. Dan biasanya kenapa karakter iman itu tidak tumbuh sebagaimana mestinya? Kenapa karakter iman itu bermasalah? Biasanya terjadi pada keadaan rumah tangga yang hambar, kering, dan haus akan kasih sayang dan cinta. Rumah tangga yang di dalamnya penuh dengan teriakan, rumah tangga yang di dalamnya penuh dengan hujatan, rumah tangga yang di dalamnya penuh dengan makian, rumah tangga yang di dalamnya penuh dengan pertengkaran dan perkelahian, sulit untuk tumbuh iman, sulit untuk menumbuhkan karakter iman. Karena menumbuhkan karakter iman harus dengan cinta, menumbuhkan karakter iman harus dengan sayang. Rumah tangga yang tadi Anda sebutkan bukan tumbuh karakter iman dan sayang, justru yang muncul adalah perasaan trauma. Tapi tunggu dulu, ada rumah tangga yang adem ayem, ada rumah tangga yang terkesan bagus, tapi ternyata di dalamnya ada tekanan batin, hatinya bermasalah karena ada rasa takut yang berlebihan kepada pasangannya atau kepada orang tuanya. Maka bisa nggak tumbuh karakter iman di dalamnya kalau di situ tuh suasananya memang diem, hening, tapi batinnya tertekan dan terluka. Maka tumbuh nggak karakter imannya? Tidak juga, ya. Maka ketika diteliti secara langsung realita yang terjadi, ya, dengan metode wawancara secara tertulis, dilakukan secara menyeluruh, ya, kepada seluruh santri di salah satu pondok pesantren. Ternyata hasilnya cukup mengagetkan. Ternyata hasilnya cukup membuat kita termenung karena menunjukkan fakta, ya, yang begitu mencengangkan. Karena ternyata faktanya adalah sebagian besar santri murid yang ada di pondok pesantren tersebut bermasalah karakter imannya. 54,5% terindikasi karakter imannya bermasalah. Bahkan ada 9% yang mengarah kepada karakter iman yang tidak tumbuh sama sekali. Ada 9% yang mengarah kepada karakter iman yang tidak tumbuh sama sekali. 18,2% karakter imannya pas-pasan. Apa? Ngambang, rentan bermasalah. 27,2% karakter imannya alhamdulillah sudah tumbuh dengan baik. Maka dari fakta yang terjadi, maka seorang pendidik di pondok pesantren kalau menjumpai fakta yang demikian, maka perlu adanya tindakan, perlu adanya percepatan perbaikan karakter iman yang dilakukan oleh para orang tua dan para pendidik, ustadz atau ustadzahnya untuk segera melakukan upaya pencegahan, melakukan upaya preventif terhadap resiko permasalahan di masa depan yang bisa menjumpai, dialami oleh anak didik kita. Kalau ini tidak diperbaiki, maka akan muncul nggak pasangan yang khianat dengan pasangannya? Akan muncul nggak karyawan yang khianat kepada bosnya? Akan muncul nggak pedagang yang khianat dalam berjual beli? Muncul nggak? Kalau ini tidak dibenahi, kalau ini tidak diperbaiki, kalau ini dibiarkan, akan muncul nggak demikian? Apalagi sekarang, murid-muridku yang aku cintai dan aku sayangi karena Allah Azza wa Jalla. Apalagi sekarang muncul berbagai macam film-film
tontonan-tontonan yang membuat seseorang menjadi kufur nikmat dengan nikmat yang dia miliki, yang menjadi seseorang menjadi ternoda dan mencontoh apa yang dia tonton, yang menjadi seseorang menjadi alam bawah sadarnya masuk informasi-informasi yang di dalam alam bawah sadarnya dia akhirnya membenarkan atau terkontaminasi dengan tontonan yang dia lihat. Oke, gak percaya ya? Zaman dahulu ketika anak kecil itu ada tontonan tentang polisi-polisi yang selalu zalim. Anda lupa istilahnya, laju sing kalau nggak salah. Apa? Laju sing. Kalau nggak salah ya, Anda coba. Anda nggak paham, lupa. Itu tontonan waktu anak kecil. Polisi itu zalim. Ada kan waktu kecil itu ada namanya film-film India. Polisi itu mesti zalim kebanyakan. Nah, Anda lihat ini kan kemarin banyak kasus pemberitaan tentang polisi-polisi yang melakukan demikian. Ya, mudah-mudahan adalah hanya sebagian kecil. Tapi yang kalau khawatirnya kalau itu sebagian besar, khawatirnya kalau itu merupakan sebagian besar, khawatirnya itu adalah karena curiganya ya, akibat dari tontonan yang waktu kecil ditonton masuk ke dalam alam bawah sadar. Akhirnya ketika dia menjadi seorang polisi, dia hianat, dia berbuat jahat. Sekarang Anda tanya, ternyata tontonan bahaya nggak? Hati-hati dengan tontonan. Bahkan dengan tontonan, akhirnya seorang istri akan demikian. Aduh, suamiku ini kok fisiknya begini sih? Di film Korea yang namanya suami itu kan ganteng, yang namanya suami itu kan putih, yang namanya suami itu romantis. Ketika fakta yang dia temui tidak sesuai dengan apa yang dia tonton, wallahi demi Allah yang muncul cuma satu, kufur nikmat. Semua kebaikan suaminya hilang, gak ada bekasnya. Yang ada apa? Kekurangan yang ada pada diri suami yang tidak sesuai dengan apa yang dia tonton. Berarti dengan cara kita jorok, Anda bilang jorok, dengan cara kita jorok tontonannya, kebahagiaan kita di masa depan menjadi berkurang dan sedikit atau tidak. Bahkan ada seorang Ustaz Ana waktu Ana di pondok pesantren, beliau ngajar tafsir. Ini kemahadilan Allah. Ana masih ingat betul. Santri-santriku yang aku sayangi dan cintai karena Allah Azza wa Jalla. Ustaz mau pesan satu hal. Apa nih kata anak mikir gitu kan, wah apa nih kayaknya penting banget. Kalian ada pada fase usia itu remaja, baru dibukakan syahwat. Ustaz pesan satu hal, jangan pacaran. Wah kita gini, alah kalian mau ngomong apa? Betul nggak? Jangan pacaran, karena kita kan usia segitu kan pikirannya belum dalam. Nah, pikirannya belum dalam. Belajar aja cuma sekedar ilmu saja, nggak dalam, meresapinya nggak dalam. Karena anak umur segitu, Ustaz mau cerita, Ustaz itu nggak pacaran. Dari Ustaz tuh dibukakan syahwat Allah Azza wa Jalla. Ustaz nggak pacaran. Kata dia, tahu nggak apa yang Ustaz rasakan? Habis Ustaz ijab kabul tahu ya? Ketika menikah itu kan ada ijab, ya kan? Si wali bilang, saya nikahkan engkau dengan bla 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 fulanah binti fulan dengan mas kawin sekian dan sekian. Kemudian seorang laki-laki bilang, habiltu nikahah wa tazwijiha bil mahr al madhkur hala. Saya terima nikah dan kawinnya, ya, fulanah binti fulan dengan mahar yang tadi disebutkan tunai. Ketika dia baru ijab kabul, ya Allah, rasanya nikmat dan indah banget, rasanya bahagia banget. Karena selama ini dia menjaga hatinya, menjaga pandangannya, menjaga ucapannya, menjaga lisannya, menjaga jari-jarinya pada yang haram. Maka Allah berikan kebahagiaan yang sempurna, tanpa dikotori dengan dosa-dosa mata, tanpa dikotori dengan dosa-dosa jari, tanpa dikotori dengan dosa-dosa tangannya, lisannya, telinganya dari mendengar melihat hal yang haram. Ustaz waktu itu merasa ya Allah bahagia banget katanya.
Tetap di curi-curi panjang, ya Allah, malu banget katanya. Di situ anak gini, ya Allah, kok kayak bahagia banget Ustaz tersebut ya. Cuma salahnya anak itu, anak nggak percaya. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Maka anak sampaikan ini kepada murid-murid anak yang tersayang dan tercinta sekalian. Mudah-mudahan murid-murid anak percaya supaya tidak seperti anak nggak percaya. Ketika anak mengingat-ingat, oh iya. Ternyata tontonan dan hal-hal maksiat yang kita lakukan nanti akan berefek di masa depan. Kebahagiaan kita rasanya menjadi berkurang. Ada yang pengen kebahagiaannya berkurang di masa depan? Maka kalau nggak pengen, jangan lakukan kemaksiatan dan melihat tontonan-tontonan yang haram. Ya. Lalu bagaimana Ustaz kalau sudah terlanjur? Betul? Kalau sudah terlanjur, maka jangan putus asa. Tidak ada kata terlambat sebelum nyawa sampai di kerongkongan. Allah senantiasa merindukan hambanya yang ingin kembali memperbaiki diri, kembali kepada Allah. Karena ada satu hikmah, murid-muridku sekalian, tolong didengarkan sebentar. Ada satu hikmah yang besar ketika seseorang itu melakukan dosa, ketika seseorang itu merasa hina. Ada satu hikmah yang besar, yaitu apa? Dia akan terus-menerus ketika mengingat dosanya, dia akan terus-menerus beristighfar kepada Allah. Dia akan merasa dirinya tidak sempurna, tidak baik, merasa dirinya pendosa. Maka dia akan sombong apa enggak? Maka dia akan berbangga diri apa enggak? Maka dia akan ujub apa tidak? Maka dia akan sum'ah apa enggak? Kalau seorang pendosa, biasanya dia akan merasa hina. Sehingga apa? Dia akan terbebas dari perasaan bangga kepada dirinya, sombong kepada dirinya, ujub kepada dirinya, sum'ah kepada dirinya. Maka ini salah satu hikmah. Kalau kita melakukan dosa, yuk segera bertaubat dan segera menganggap diri kita buruk dan beristighfar, menangis kepada Allah supaya Allah ampuni. Lalu bagaimana kalau itu yang kita lakukan adalah putus asa karena bukan kesalahan kita, yaitu kesalahan orang yang mendidik kita, kesalahan orang tua kita? Tenang, maha adilnya Allah Azza wa Jalla. Karakter iman yang bermasalah ternyata tidak hanya bisa disembuhkan oleh seorang ustadz, seorang ustadzah, seorang pendidik, seorang orang tua. Tidak hanya, tapi ternyata bagi mereka-mereka yang sudah baligh. Tahu yang sudah baligh? Kalau perempuan biasanya tandanya apa? Sudah pernah dapat atau sudah punya menstruasi. Kalau laki-laki tandanya apa? Sudah pernah mimpi basah. Ya, maka dia bisa memperbaiki karakter imannya sendiri. Bagaimana langkahnya? Ya, akan kita bahas di kajian yang selanjutnya. Ya, maka itu yang bisa Anda sampaikan. Kalau ada buruk, kalau ada banyak kesalahan, dan bukan kalau ada, pasti banyak kesalahan, pasti banyak keburukan yang Anda lakukan. Itu datangnya dari Anda pribadi. Dan kalau ada kebaikan, kalau ada hal-hal yang menyentuh hati, kalau ada hal-hal yang menjadi perantara hidayah dan taufik Allah, kalau ada kebenaran, maka itu datangnya dari Allah. Akhirul da'wana alhamdulillah. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.